Kita kembali ke informasi seputar banjir. Ya, hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak Minggu malam hingga dini hari membuat sejumlah wilayah di ibu kota terutama di wilayah Jakarta Selatan terendam banjir. Dan kita tersambung dengan produser lapangan CNN Indonesia Nabila Putri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selamat pagi Nabila, saya lihat di belakang Anda ada genangan air. Sejak semalam atau Minggu malam genangan air sudah ada di sana, tepatnya di beberapa titik di ibu kota seperti Petogogan. Dan Petogogan ini berada di Kebayoran Baru. Bagaimana kondisi Petogogan saat ini, tempat laporan Anda, Nabila? Ya, selamat pagi Heranov dan juga Amel. Tepatnya pagi ini saya berada di Jakarta Selatan, di Jalan Wijaya 1, di Gang Langgar. Saat ini situasi di tempat saya melaporkan masih tergenang banjir, namun ini sudah relatif lebih surut daripada sebelumnya karena seperti yang diketahui Heranov dan juga Amel, hujan deras mengguyur ibu kota sejak hari Minggu malam hingga dini hari. Dan untuk pagi ini ketinggian air di Gang Langgar, Jalan Wijaya 1 berkisar di sekitar 50 cm. Menurut keterangan warga, tadi kami juga sempat berbincang dengan warga yang berada di sekitar Gang Langgar, Jalan Wijaya 1, Jakarta Selatan ini, bahwa semalam ketinggian air bahkan mencapai 80 cm atau hampir 1 meter pada dini hari. Kemudian pagi ini perlahan sudah mulai surut di 50 cm. Namun Heranov dan juga Amel, kalau kita melihat situasi dari tempat saya melaporkan, menurut keterangan warga ini tidak terjadi pemadaman listrik, artinya listrik masih beroperasional seperti biasa. Kemudian juga warga di tempat saya melaporkan belum ada yang mengungsi. Jadi warga memang masih bertahan di rumahnya masing-masing, karena kalau kita melihat di situasi sekitar tempat saya melaporkan ini rata-rata rumah juga memiliki 2 lantai sehingga warga masih bertahan di rumahnya masing-masing. Sedangkan untuk kendaraan sendiri, Heranov, bisa dilihat di tempat saya melaporkan warga sudah mulai mengevakuasi kendaraannya, baik itu kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4. Ini sudah mulai terevakuasi di area yang relatif lebih aman ataupun tidak tergenang air itu sendiri. Dan banjir memang terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta akibat hujan deras, tidak hanya di tempat saya melaporkan di kawasan Kebayoran Baru, tapi setidaknya ada beberapa wilayah, yakni menurut keterangan dari Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, M. Insaf, menyebutkan ada 22 RT di Jakarta Selatan dan juga Jakarta Timur, Heranov dan juga Amel, yang tergenang banjir sejak semalam, sejak Minggu malam hingga dini hari. Setidaknya ini ada 22 RT dan 257 jiwa yang mengungsi. Namun belum dijabarkan lebih lanjut oleh BPBD titik-titik mana sajakah warga yang mengungsi. Tapi dapat kami informasikan dari tempat saya melaporkan saat ini, meskipun banjir masih menggenang, tapi warga masih bertahan di rumahnya masing-masing. Kemudian data yang dihimpun hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat tadi, 3 dini hari tadi, setidaknya seperti yang tadi saya sampaikan, ada di kawasan Jakarta Selatan dan juga di Jakarta Timur. Kalau di Jakarta Selatan ini terdapat 18 RT yang terdiri dari beberapa ketinggian, Heranov dan juga Amel. Dari ketinggian 10 sampai 30 cm, data dari BPBD menyebutkan ada 4 RT yang tergenang banjir. Kemudian ketinggian 31 hingga 70 cm tercatat ada 8 RT. Kemudian ketinggian 71 hingga 150 cm, ini artinya sudah lebih dari 1 meter, terdapat 4 RT, dan ketinggian lebih dari 1,5 meter ada 2 RT. Kalau di tempat saya melaporkan semalam ini ketinggiannya paling tinggi ini adalah 80 cm, jadi ini masuk ke dalam kategori 8 RT yang disebutkan oleh BPBD DKI Jakarta. Tapi data ini masih terus berjalan, Heranov dan juga Amel, karena data terakhir didapatkan pada pukul 3 dini hari. Sedangkan untuk di kawasan Jakarta Timur ada 4 RT yang terdiri dari ketinggian 71 hingga 150 cm yang tergenang air di kawasan Jakarta Timur. Kemudian BPBD DKI juga mencatat ada setidaknya 20 ruas jalan yang tergenang akibat banjir. Jalan yang tergenang ini ada tersebar di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat. Di antaranya di Jakarta Selatan ada di Jalan Dharma Putra, Jalan Nipah, Jalan Bangka Buntu, kemudian juga termasuk di Jalan Wijaya Timur Dalam 1 di tempat saya melaporkan saat ini. Kemudian kalau di Jakarta Timur ada di antaranya di Jalan SD Impres, kemudian kalau di Jakarta Barat ada di sekitar Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebonjeruk,
dan di perumahan Green Garden Blok N11 nomor 22 Kelurahan Kedoya Utara. Kalau informasi yang tadi sudah saya sampaikan, Amel dan juga Heranov, maka ini ada sejumlah titik yang tergenang banjir di sekitar DKI Jakarta imbas dari hujan deras yang mengguyur Jakarta dan kemungkinan masih dapat terus bertambah ataupun terus bergerak titik-titik mana yang tersebar banjir, mengingat curah hujan di DKI Jakarta masih memungkinkan terus meningkat di beberapa waktu terakhir. Apalagi prediksinya juga puncak dari musim hujan di DKI Jakarta bisa terjadi di akhir Oktober. Mengingat saat ini situasi COVID-19 di DKI Jakarta juga belum kunjung mereda, bahkan masih terdapat pertambahan jumlah pasien positif setiap harinya, maka hal-hal seperti warga yang terpaksa harus mengungsi. Kalau tadi kita melihat datanya ada 257 jiwa yang sedang mengungsi saat ini, tentu hal ini harus diwaspadai bagaimana agar masyarakat dapat aman pada saat berada di pengungsian, namun juga tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Karena seperti yang kita ketahui, di situasi normal saja penyebaran COVID-19 ini bisa sangat cepat apabila masyarakat tidak memperhatikan protokol kesehatan. Apalagi kalau di musim penghujan seperti saat ini, ketika masyarakat harus kemudian mengungsi, berkumpul satu sama lainnya, ini juga yang harus betul-betul diperhatikan baik oleh pemerintah ataupun rukun warga yang ada di sekitar wilayah terdampak banjir tersebut, agar tetap memperhatikan protokol jaga jarak, menggunakan masker secara benar, kemudian juga memperhatikan kondisi-kondisi kesehatan masyarakat agar tidak mudah drop yang dapat mengakibatkan masyarakat lebih mudah terpapar COVID-19 itu sendiri. Sementara itu, Heranov dan juga Amel. Baik, dan Nabila, apakah sudah diketahui apa yang sebenarnya menyebabkan lokasi yang Anda berada sekarang ini begitu sering mengalami banjir? Saya lihat di belakang Anda ini ada beberapa sampah ya, mungkin di daerah tersebut yang menggenang saat banjir. Apakah sudah ada upaya dari pihak berwenang untuk membersihkan drainase di sana? Iya, kalau hasil perbincangan kami tadi dengan warga, Amel, memang kawasan ini menjadi salah satu kawasan yang sering kali tergenang banjir, bahkan ketinggiannya bisa mencapai 1,5 meter pada saat musim hujan ataupun pada saat awal tahun lalu. Namun kalau kita melihat di sini, selain karena kondisi yang tadi Amel sebutkan, di kawasan ini sendiri memang berada di dataran yang cukup rendah, Amel. Jadi ketika masuk ke dalam gang, permukaan jalan di Gang Langgar Jalan Wijaya 1 ini memang relatif rendah, sehingga dengan cepat akan tergenang air jika curah hujan itu kian tinggi. Seperti itu, Amel. Lantas Nabila, sebenarnya BPBD DKI dan Pemprov sudah menyiapkan Satgas Banjir untuk penanganan korban banjir dan meminta menghubungi 112 untuk butuh bantuan. Sejauh mana penanganan dari Satgas Banjir di tempat Anda melaporkan saat ini, Nabila? Kalau bicara spesifik mengenai wilayah tempat saya melaporkan saat ini, saya belum melihat hingga saat ini adanya petugas yang kemudian berkeliling menyebarkan bantuan ataupun yang disebut Heranov tadi sebagai Satgas Banjir dan lain sebagainya. Namun memang BPBD DKI Jakarta sejauh ini sudah mulai mendata titik-titik mana saja yang tergenang banjir, meskipun belum dijabarkan seluruhnya, Heranov dan juga Amel. Saat ini kondisi warga yang ada di Jalan Wijaya 1 Kebayoran Baru ini masih bertahan di rumahnya masing-masing, mengevakuasi keluarganya masing-masing, sehingga memang ini meskipun masih ada genangan, tapi memang situasinya masih cenderung kondusif. Jadi warga masih bertahan dan juga ada di rumahnya masing-masing. Heranov dan juga Amel. Baik, Nabila, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali.